Pak Dedi tinggal di Jakarta, Pak Dedi. Masya Allah. Banjirnya, Pak Dedi. A few moments later. Waduh, Jakarta banjir lagi. Dan yang bikin saya salut adalah kesabaran warga DKI dalam menghadapi cobaan kebanjiran setiap tahun, teman-teman. Dan yang lebih bikin saya salut adalah kesabaran warga DKI mempunyai gubernur seperti Pramono Anung ini, teman-teman. Aduh. Warga Jabar yang tinggal di DKI saja yang merasakan kebanjiran, itu sudah nggak kuat tinggal di Jakarta. Ini, warga DKI sangat-sangat penuh kesabaran dan ketabahan ya, punya gubernur seperti Pramono Anung ini, teman-teman ya. Kita lihat dulu nih bagaimana kondisi Jakarta dan keluhan dan komentar para ahli, termasuk di dalamnya adalah Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi dan juga mantan Gubernur DKI yaitu Ahok, teman-teman ya. Dan juga banyak sindiran dari para netizen warga DKI yang meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Kita simak videonya. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis, teman-teman ya. Silakan. Nih Pak Deddy nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Deddy, aduh. Masa Jakarta banjir mulu, Masa Pak Jakarta Deddy? banjir mulu, Pak Deddy. Pak Deddy sih. Pak Dedi tinggal di Jakarta, Pak Dedi. Masya Allah. Banjirnya, Pak Dedi. Pak Dedi. Punten nih mah tuh. Kulkas ge. Jongkeng ge Pak Dedi. Hayang bantuannya pokoknya Pak Dedi ya, banjir di Jakarta ya. Tepatnya di Cawang, di Halim. Pak Dedi kasah deui abdi minta tulung ieu. Warga Jawa Barat ifraku kieu wae Pak Dedi. Unggal hujan kan banjir sering banjir Pak Dedi. Atur nuhun Pak Dedi. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Setahu gua, kalau mata lebam itu ada dua versi. Kalau nggak habis nangis, kebanyakan tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Namanya juga musibah, Wak. Mana tahu kita sebagai manusia. Jadi nggak usah jadi bahan alasan Wak. Ya, paham Wak? Harus jual kesedihan terhadap rakyat. Kalau memang betul Wak sibuk dan super sibuk menjadi seorang gubernur, harus diingat semua kebutuhan Wak difasilitasi oleh negara. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh. Tapi jangan pura-pura sibuk. Perbedaannya sangat jomplang dengan perkataan Gubernur Jawa Barat, Wak ini. Kalau kata Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, apa sih sibuknya jadi seorang gubernur? Tinggal memerintahkan jajarannya dan bersifat tegas. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai Kepala Dinas, ini panjangnya 5,3 km yang akan kita keruk, kita gali. Udah janggal kan perkataan Wak ini. Beda dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tepat, ujung-ujungnya kan memerintahkan sama kepala dinas terkait, sama bawahannya. Itulah tugas gubernur. Pura-pura aja ya, jual kesedihan. Kejebak dengan perkataannya sendiri. Apakah kemudian dalam periode tertentu tanggul itu akan ditinggikan lagi mengingat permukaan Jakarta akan selalu terus turun? Ya makanya kita harus kita beli supaya tidak boleh pakai air tanah lagi di Jakarta. Dan kita mesti ada waduk di Ciawi yang bisa mengisi air ke reservoir sehingga dari gunung itu di bawah lapisan tanah itu terisi air. Kalau sekarang semua gedung-gedung hotel semua kan pakai air pump, bukan air pump, air tanah. Itu yang membuat tambah turun. Masalahnya Pak Lija zaman dulu Aitra bisa dijual sahamnya dikuasai dari swasta dengan kontrak yang sangat merugikan DKI sebetulnya. Nah itu mah kita mau beli kembali, tapi kan ada yang gugat lagi dari LBH. Jadi masalah Jakarta memang kompleks, tapi kita bisa atasi kok. Sekarang juga saya katakan kalau tidak ada jebol atau kecelakaan apapun,
Nggak ada lagi banjir berminggu-minggu di Jakarta. Kalau Solo selatan saya tenggelam, ya wajar dong sungai Anda masih sempit-sempit, tapi juga tetap karena Anda sempit-sempit di sini, tetap airnya kan pelan-pelan ngalir ke sini kan. Nah tetap beres juga. Makanya banjir Jakarta sekarang nggak ada cerita namanya tergenang berminggu hari-hari. Nggak sampai sehari juga beres. Pak Ahok, selain Anda katakan tadi soal pembuatan tanggul, ada lagi faktor lain misalnya ambisi para pengembang yang terus membangun di area Ya reklamasi. kita kan sudah tentukan sekarang. Kalau kamu punya tanah, Anda membangun di daerah yang itu adalah jembatan air, maka kami tidak akan izinkan. Lalu Anda mengatakan saya rugi. Kami beli harga tanah Anda berapa. Kita tetap jadikan fungsi seperti danau semula. Karena kalau kamu begitu uruk kan jadi masalah. Itu yang kita tawarkan. Makanya saya lagi minta sama DPRD, nanti uang beli tanah itu jangan tentukan tanah di mana. Taruh saja berapa puluh triliun atau berapa triliun untuk beli tanah selama harga tanah itu harga NJOP atau harga pasar dan suratnya benar. Jadi jangan tentukan dulu. Sehingga waktu dalam perjalanan itu mau ajukan izin, saya mau bangun hotel nih, mau bangun apa? Ternyata kita lihat ini agak lemban ya atau embung nih. Jadi nggak bisa. Saya rugi, ya udah nggak usah ribut, rugi saya beli. Hal lain lagi juga ruang terbuka hijau kita kan memang sangat sedikit begitu. Kurang dari 10%, padahal targetnya 30%. Makanya saya harus beli. Selama ini tuh jadi kacau karena Anda tentukan dulu daerah mana mau Anda beli. NJOP tentukan tahun ini, tahun depan udah naik. Begitu naik mesti di perubahan lagi. Orang yang jual tanah mau nggak sih tanah kamu diijonin harga lama, bayarnya tahun depan? Kamu kan mau beli tanah juga tempat lain. Itu kelemahan di situ. Makanya saya perbaiki dengan cara taruh uang aja. Yang penting dapat uang berapa, siapapun mau jual tanah selama uang cukup kita beli. Dipimpin oleh orang yang banyak ngomong, dan sekarang Jakarta dipimpin oleh orang yang tidak terlalu banyak ngomong. Ketika ditanya masalah banjir oleh wartawan, jawabannya singkat, padat, dan lugas, sehingga wartawan tidak berani lagi bertanya. Ini kan yang menyikapi pernyataan dari Pak Ahok soal tanggul yang di daerah Pluit ini kan juga sudah hampir rata dengan air laut ya. Nah, Pak Ahok tuh bilang kalau misalkan air itu meluap itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Gup sendiri dan Jakarta. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Andai ini terjadi sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, pasti orang-orang paling hebat, orang-orang paling suci, dan orang-orang paling pintar pada keluar untuk menggoreng Kang Deddy Mulyadi. Tapi sayang ini terjadi sama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Jadi mereka semua diam seolah-olah tidak mendengar. Apalagi salah satu host stasiun televisi yang sering merosting Kang Deddy Mulyadi, mana mungkin dia berani untuk merosting Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tanah di Jakarta makin turun tiap tahunnya, tapi tahu gak, ada kota yang lebih parah loh. Bahkan pondasinya pakai tiang pancang semua, masih turun tuh tanahnya. Dan ada juga kota yang reklamasi gila-gilaan, tapi tanahnya stabil. Kok bisa ya? Hai semua, nama saya Alvin. Dulu saya adalah seorang geotechnical engineer, tapi lagi nganggur sekarang karena efisiensi. Ya, tanah boleh turun sih, tapi masa penghasilan saya turun juga? Ya turun juga sih. Oke, kota pertama namanya Venice. Venice tuh dibangun di atas tanah yang super lunak. Saking lunaknya, fondasi di sana tuh ditanam pakai tiang kayu pancang yang panjangnya tuh belasan meter. Masalahnya apa? Ya tanahnya makin turun setiap tahun karena air tanahnya diambil terus. Ini namanya tuh land subsidence. Mereka coba atasin ini pakai proyek besar namanya MOSE. Ini kayak giant seawall-nya Itali. Tapi ya gagal, tanahnya masih turun. Mereka juga coba masukin air ke dalam tanah lagi, tapi hukum tanah itu gak bisa dilawan. Ini namanya hukum permeabilitas. Kecepatan air masuk ke tanah tuh 0,000000001 cm per detik. Sampai kamu pensiun juga belum masuk itu airnya ke dalam tanah. Sekarang bandingin sama Singapura, mereka reklamasi tuh gila-gilaan. Tapi bedanya mereka nggak narik air dari tanah. Air sehari-hari mereka tuh pakai desalinasi, yaitu ambil airnya dari laut, lalu mereka juga tampung air hujan dan bahkan recycle air dari limbah. Makanya penurunan tanah secara skala besar yaitu land subsidence tidak terjadi. Intinya kalau Jakarta kayak Singapura, peak 2 itu aman Sentosa. Sentosa Island maksudnya. Yang mirip lah vibe-nya lah. Tapi konsekuensinya air minum jadi mahal. Siap gak kamu beli air mineral yang harga Rp30.000 buat 1 liternya? Jadi dua kota ini ngasih pelajaran penting buat Indonesia. Jadi kalau kita masih sedot air dari tanah tanpa dikontrol, ya Jakarta akan makin turun. Mau bangun tembok laut tinggi juga kayaknya agak percuma deh.
Aku mah gak perlu terbang ke negara lain pakai dana APBN buat studi banding kayak DPR, buat ngerti beginian. Follow akun ini biar otak kalian tuh lebih naik walaupun tanahnya turun. Tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah Jakarta bakal jadi kayak Singapura atau Venice. Terima kasih semua. Ya, beginilah pemirsa kondisi di mana permukaan air laut jauh lebih tinggi ketimbang dari kondisi permukaan tanah. Pembatasnya hanya tanggul saja pemirsa. Kalau bisa dilihat juga ya, tanggul ini juga sempat mengalami peninggian beberapa kali. Bisa dilihat dari garis ini artinya ada peninggian dari tanggul yang disediakan untuk menahan air agar tidak masuk ke dalam pemukiman di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Jakarta banjir airop teman-teman. Ini kiriman dari laut ya. Pluit nih, di Pluit. Wow, lumayan ini ya. Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Pak Ahok tuh bilang kalau misalkan air itu meluap itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Gup sendiri dan Jakarta. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Tapi ada itu nggak? Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1, daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya, rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai diperlebar. Kemudian Bupati Kerawang jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai. Kemudian juga pengerukan sungai, semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan. Kita bekerja bukan demi hari ini. Kita bekerja demi masa depan. Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain, yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan, yang berpotensi longsor. Ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem, harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan.
Ya, jadi banyak sekali netizen yang membandingkan antara kinerja yang dilakukan oleh Pramono Anung dengan mantan gubernur DKI yaitu Ahok, teman-teman ya. Dan juga banyak yang membandingkan Pramono dengan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, dalam menangani dan mengatasi soal kebanjiran di Jakarta ini, teman-teman. Ya, bayangkan aja anggaran yang dimiliki DKI, ya Pemprov DKI untuk menangani banjir, untuk mengendalikan banjir itu saya baca dari berita Jakarta. Pemprov DKI siapkan program jangka menengah dan panjang pengendalian banjir ya. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 4 triliun untuk penanganan banjir di ibu kota. Ya, bayangkan 4 triliun itu angka yang cukup besar, tapi sampai sekarang belum ada update atau perbaikan ya. Masih tetap banjir saja Jakarta itu ya, teman-teman ya. Nggak tahu ini Pramono Anung ini banyak dipertanyakan kinerjanya apa selama menjadi gubernur itu, teman-teman ya. Ya, banyak yang membandingkan Pak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan anggaran ini akan digunakan untuk program penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, teman-teman ya. Yang saya bikin kaget adalah ketika Pramono Anung ditanya terkait prediksi Ahok soal banjir sampai Monas, jawaban dia itu semoga itu tidak terjadi. Itu kan bukan jawaban sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur. Kalau jawab itu anak TK juga bisa gitu loh. Itu kan harapan. Yang menjadi pertanyaan publik adalah apa nih langkah dan strategi Pramono Anung sebagai gubernur untuk mengatasi atau untuk mencegah terjadinya prediksi Ahok ini, teman-teman ya. Kalau cuma mengatakan semoga prediksi Ahok salah, itu jiwa kepemimpinan dan spirit kepemimpinannya tuh gak ada gitu loh. Pramono Anung ini, saya salut. Kenapa Pramono Anung sampai sekarang masih bertahan? Kenapa warga DKI masih sabar memiliki Pak Gubernur seperti Pramono Anung ini, teman-teman ya? Ya mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.